Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Rendiani dari 12 akuntansi B SMK Negeri 1 Persana. Di sini saya akan mereview sebuah novel yang berjudul Ranah Tiga Warna, karya dari Ahmad Fuadi. Nah, sebelum kita masuk ke review novelnya, saya akan memperkenalkan dulu nih profil dari Ahmad Fuadi ini. Ahmad Fuadi adalah mantan wartawan dan sekarang kesibukannya adalah sebagai penulis, pembicara, dan motivator. Ahmad Fuadi ini lahir di Desa Bayur, yaitu desa kecil yang berada di tepi sungai Danau di Meninjau. Beliau lahir pada tahun 1972. Selama perjalanan kuliahnya, beliau mendapatkan 8 beasiswa untuk kuliah di luar negeri. Di antaranya, beliau berkuliah di Singapura, Amerika Serikat, Kanada, dan di Inggris. Sungguh hebat, bukan? Dalam hal tulis-menulis, Ahmad Fuadi ini sudah tidak diragukan lagi sepak terjangnya. Beliau sudah menulis beberapa novel, di antaranya ada Negeri Lima Menara, Ranah Tiga Warna, Rantau Satu Muara, dan Anak Rantau. Baik, kembali lagi ke novel Ranah Tiga Warna. Novel Ranah Tiga Warna ini merupakan novel keduanya yang merupakan trilogi dari novel sebelumnya, yaitu Negeri Lima Menara. Buku setebal 473 halaman ini diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta pada tanggal 23 Januari 2011. Buku ini menceritakan tentang perjuangan seorang pemuda bernama Alif yang ingin mewujudkan mimpi-mimpinya dengan berbagai keterbatasannya, dan sampai akhirnya Alif ini bisa menggapai mimpi-mimpinya tersebut. Saat membaca novel ini, emosi dan ekspresiku benar-benar berubah-ubah, mulai dari yang buku ini bagus untuk dibaca dan banyak pelajaran yang bisa saya ambil, sampai saya merasa senang, sedih, bahkan saya dibuat menangis oleh novel ini. Makin penasaran, kenapa sih emosi dan ekspresiku bisa berubah-ubah seperti itu? Oke, lanjut kita ke sinopsisnya ya. Saya akan membacakan sinopsis dari bagian awal dan akhirnya saja. Seperti ini. Alif baru saja tamat dari pondok pesantren Madani. Dia bahkan sudah bisa bermimpi dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris. Impiannya tinggi betul, ingin belajar teknologi tinggi di Bandung seperti Habibie, lalu merantau sampai ke Amerika. Ranah Tiga Warna ini adalah hikayat tentang bagaimana impian tetap wajib dibela habis-habisan, walau hidup di gelung nasabah tetap berkesudahan. Tuhan sungguh bersama orang yang sabar. Itulah sinopsisnya. Isi dari buku ini diambil dari kisah pribadinya. Di dalamnya berisi tentang bagaimana perjuangan Alif mendapatkan biaya untuk kuliahnya dan mengirimkan uang ke amannya di kampung. Bagaimana perjuangannya mendapatkan beasiswa untuk belajar di luar negeri, dan bagaimana kisah pertemanan keluarga sampai percintaannya. Di dalam buku ini, penulis menceritakan semuanya secara detail. Diawali dengan kembalinya Alif dari pondok pesantren Madani, dan dia ingin melanjutkan kuliah, tetapi temannya Randai meragukannya karena Alif ini tidak mempunyai ijazah SMA. Karena itu, Alif bertekad untuk membuktikan kepada Randai bahwa ia mampu untuk bisa berkuliah meskipun tidak memiliki ijazah SMA. Dalam waktu 2 bulan, Alif ini belajar materi SMA untuk mengikuti ujian UMPTN. Dan sampai akhirnya, Alif ini berhasil melewati ujian UMPTN itu dan berkuliah di Universitas Pajajaran atau UNPAD. Dan Alif memilih jurusan hubungan internasional. Masalah mulai muncul ketika ayahnya sakit
dan kemudian meninggal. Alif tidak lagi mendapatkan kiriman uang dari amaknya di kampung, sehingga Alif harus bekerja paruh waktu. Singkat cerita, Alif ingin mengikuti program pertukaran pelajar ke luar negeri. Setelah melewati berbagai tes, Alif ini bisa mengikuti program tersebut dan ditetapkan di Kanada, tepatnya di kota Quebec. Di sana Alif ini mendapat orang tua asuh dan ia bekerja di sebuah stasiun TV. Setelah pulang dari Kanada dan telah menyelesaikan kuliahnya, Alif ini berniat untuk melamar Raisa. Raisa ini adalah seorang mahasiswi yang ia temui saat masih tinggal bersama Randai. Namun, belum sempat Alif menyampaikan niatnya kepada Raisa, ternyata temannya Randai sudah terlebih dahulu menyampaikan niatnya kepada Raisa, yaitu untuk melamarnya. Nah, penasaran kan bagaimana cerita lengkapnya? Oleh karena itu, saya sarankan kamu harus membaca novelnya. Dan sekarang kita lanjut ke bagian for your info. Informasi yang pertama, yaitu alur dari novel ini adalah alur maju. Dan yang kedua, novel ini sudah difilmkan, di mana Arbani Aziz sebagai Alif Fikri, Amanda Robles sebagai Raisa, dan selanjutnya itu ada Teguh Rasya sebagai Randai. Selanjutnya kita masuk ke poin-poin review yang akan saya sampaikan dari novel tersebut. Poin yang pertama yaitu dari covernya. Covernya sangat menarik dengan gambar ilustrasi sepatu milik Alif. Yang kedua yaitu novel ini sangat bernyawa. Saya sangat suka penulisan penulis dalam setiap bagiannya. Di dalam novel ini tidak melulu tentang dakwah dari pondok pesantren Madani, melainkan di sini kita dapat mengambil pelajaran bagaimana dunia perkuliahan, perantauan, dan berbagai tips dapat kita ambil dari pengalaman Alif ini. Yang ketiga, novel ini mengandung berbagai emosi, contohnya seperti saat ayahnya Alif ini meninggal, saat komputernya Randai error, saat Alif ini gagal melamar Raisa. Dan yang keempat, novel ini sangat cocok untuk kalian yang akan berkuliah atau sedang berkuliah. Sebenarnya novel ini sangat cocok untuk kalangan remaja sampai dewasa. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari novel ini yang pertama yaitu terdapat banyak motivasi dan pelajaran yang bisa kita ambil mulai dari keikhlasan, kesabaran, dan kerja kerasnya. Yang kedua, untuk kebahasaannya itu tidak berbelit-belit. Dan yang ketiga, terdapat beberapa bahasa di dalam novel ini dan disertai dengan terjemahannya. Dengan begitu akan memudahkan pembaca untuk memahaminya. Dan untuk kekurangannya itu sendiri, ada beberapa kalimat atau kata dengan bahasa asing tetapi tidak ada terjemahannya, yang itu membuat kita sedikit kesulitan untuk memahaminya. Oke, sekian review dari saya. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.